Halo guys, kembali lagi di channel gue, Vanus Sunda Channel. Nah, pada video kali ini gue kedatangan barang baru nih, yaitu TPMS. Apa itu TPMS? Tire Pressure Monitoring System. Nah, ini baru gue buka juga. Kayak gimana isinya? Kita langsung aja di sini. Jadi isinya seperti ini ya. Di sini ada anti theft-nya, yaitu mencegah pencurian untuk penutup bannya. Jadi di sini ada anti theft-nya ya, untuk pencegah pencurian pada penutup ban. Terus di sini ada manual book-nya. Kemudian di sini ada 4 buah sensor untuk setiap bannya. Jadi ini front left, front right, rear right, rear left. Kemudian dapat juga 1 buah kabel USB micro untuk charging si modul TPMS ini. Dan isinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi posisi dalam keadaan mati, kalau bisa biasanya pertama sih harus dicas dulu sebentar untuk menyalakan ini, supaya ada tenaga dikit. Dan coba kita nyalakan. Itu caranya adalah tinggal tahan selama 3 detik di bagian powernya. Oke, sudah bunyi beep, berarti dia udah bekerja sebenarnya. Tapi karena belum dipasang, kita langsung aja pasang dulu semua penutup ban atau sensor ini. Oke, kita langsung aja pasang di Toyota Fortuner yang ada di sana. Nah, cara pemasangannya itu sangat mudah ya. Yang pertama kita adalah buka untuk standar dari mobil untuk rodanya. Selanjutnya kita pasang dulu ring untuk anti theft-nya. Di semua ukuran pasti sama. Kemudian kita pasang sensornya. Karena ini adalah ban depan bagian kanan, jadi kita pilih yang front right. Kita pilih yang front right ya. Lalu kita tutup aja. Kemudian kita eratkan lagi bagian yang tadi anti theft dengan kunci pas yang udah diberi, yang didapat dari kardusnya. Itu kita putarnya berlawanan arah, jadi ke arah kiri. Lalu kita kencangkan menggunakan ini. Ya, setelah itu selesai untuk satu ban. Kita lanjut ke ban belakang. Oke, sekarang kita di roda bagian belakang. Jadi sama seperti yang bagian depan tadi, kita buka dulu tutup standar bawaan dari ban mobilnya. Lalu kita udah nggak gunain lagi. Selanjutnya kita pasang ring anti theft-nya. Kemudian kita pasang penutup atau sensor bannya yang rear right ya, yang RR itu untuk bagian belakang kanan. Kemudian kita tutup. Kemudian jangan lupa untuk mengeratkan lagi pada anti theft-nya dan diputar berlawanan arah. Oke,
Selanjutnya kita pindah ke bagian kiri. Oke, untuk pemasangannya udah selesai. Sekarang kita langsung konfigurasi atau setting, atau kita lihat aja modulnya udah kebaca atau belum. Oke, kita langsung ke dalam mobil, sekalian pasang modulnya di atas dashboard. Oke guys, sekarang kita akan pasang ini modulnya. Kemungkinan gue taruh di atas dashboard situ di tengah. Tapi sebelumnya gue akan ngasih tahu untuk standar tekanan angin pada mobil Fortuner ini adalah 20 PSI bagian depan dan 29 PSI bagian depan dan 29 PSI bagian belakang. Nah, sekarang kita pasang di sini. Kita juga mendapatkan untuk perekatnya. Jadi ini ada double tip yang ada sponnya juga. Sekarang kita pasang di sini, lalu kita tempelkan di atas dashboard. Oke. So, sekarang udah gue tempel ini. Sekarang kita buka perekatnya. Tidak gini ya. Dan rencana gue nggak jadi taruh di tengah karena di situ posisinya agak melengkung ya. Jadi sedangkan si alas ini harus datar supaya rekatnya lebih maksimal. Jadi gue taruhnya di tengah sini. Oke. Sebentar. Ini seperti itu. Sekarang kita tekan aja. Ya. Oke, sudah terpasang ya. Nah, sekarang kita akan setting gimana cara menyalakannya. Oke, kita akan menyalakan, tapi sebelumnya jangan lupa bagian belakang untuk solarnya, plastik pelindungnya kita cabut dulu. Kenapa? Supaya dia lebih maksimal untuk menyerap mataharinya. Agak susah. Oke, dikit ya. Nah, sekarang kita nyalakan BPMS-nya. Sorry ini suara berisik AC karena emang lagi panas banget ya. Jadi gue nyalain mobil sekalian nyalain AC-nya. Untuk nyalakan kita tahan 3 detik bagian power ya. Ya. Nah, jadi semuanya udah terdeteksi ya. So pada bagian depan kiri itu ada 27 PSI. Lalu depan kanan 27, bagian belakang kanan kirinya juga itu 25. Jadi ternyata semuanya itu anginnya adalah kurang, tekanan anginnya. Sebaiknya nanti gue akan isi lagi sampai di 29 ya. Karena menurut standar pabrikan 29 itu udah cukup untuk mobil Fortuner ini. Oke, seperti itu. Untuk setting alarm pada TPMS ini, kita gunakan caranya adalah dengan menekan menu di tengah, itu tahan selama 3 detik. Alarm fungsinya apa aja sih? Itu ada banyak ya. Yang ada salah satunya, yang pertama adalah untuk
menentukan titik tertingginya tekanan angin ban. Yang kedua, titik terendah tekanan angin ban. Nah, itu bunyi ya. Salah satu contoh kalau bannya itu kekurangan angin. Jadi sebaiknya nanti kita isi lagi, karena titik low terendah itu nanti belum disetting. Kita coba setting dulu. Yang pertama caranya adalah menahan tombol menu ini selama 3 detik. Nah, untuk menu pertama, kita menentukan unit yang kita pakai ini adalah PSI atau menggunakan indikator bar. Jadi kita bisa milih salah satunya, karena di Indonesia menggunakan PSI, jadi kita menggunakan PSI. Cara gantinya cukup mudah, tinggal pencet sekali lagi. Si PSI ini akan berkedip dan mengganti ke bar. Nah, seperti itu. Kalau kita mau ganti lagi, diklik lagi, lalu kita ke kiri pilih PSI. Oke. Setelah itu oke, maka pilihan PSI terpilih. Kemudian lanjut ke menu berikutnya, yaitu untuk temperatur. Di sini kita memakai derajat Celcius atau Fahrenheit. Jadi ada 2 pilihan juga. Oke. Nah, kita pilih yang Celcius. Selanjutnya kita ke menu untuk pH. Di sini pH artinya pressure height, yang jadi titik tertinggi dari tekanan tersebut di angka 43, maka jika lebih akan menimbulkan bunyi atau alarm pada modul ini. Nah, kita pilih yang kayaknya cukup. pH untuk 29 terlalu tinggi ya, jadi kita pilih yang 32 atau 35. Wah, tekanannya pada naik, ada yang naik, ada yang turun. Jadi kita setting dulu, kita atur untuk batasan-batasannya. Selanjutnya ini pH-nya kita ganti, kita turunkan saja di 32, karena untuk mencapai dari 29 ke 43 itu terlalu jauh ya untuk standar. Nah, kita setting di 32, mungkin 33 ya. Oke. Selanjutnya untuk power pressure low-nya atau titik terendahnya kita setting di 25. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi. Di sini adalah temperatur high, TH. Jadi indikatornya TH. Lalu kita ganti. Kalau kita mau setting turunin juga nggak masalah, karena di Indonesia cukup panas ya. Tapi standar kita cukup 60 derajat. Nah, untuk menu 5 dan 6 ini adalah fungsinya untuk mensinkronasikan antara sensor-sensor pada ban yang tadi kita pasang ketika penggantian baterai atau penggantian ban. Jadi akan di setting ulang nanti, tapi saat ini kita nggak perlu karena kita cukup mudah, hanya proses pemasangan saja. Oke guys, kita langsung aja kembalikan ke mode sebelumnya. Ya. Nah, nanti si sensor akan ngebaca sendiri berapa, karena tadi habis kita reset lagi.
Nah, satu lagi, jadi di sini proses chargingnya bisa menggunakan dua alat ya. Yang pertama itu dari solar panelnya, dia otomatis charging sendiri. Yang kedua adalah dari USB. Nah, dari sebelah sini kita bisa lihat itu adalah colokan untuk USB kabel. Kalau kita sedang ada tanda indikator, jadi di sini ada indikatornya. Nah, ini mungkin bannya terlalu low, jadi indikatornya nyala atau alarmnya nyala. Oke, jadi ada info juga ya di sini. Kalau ada logo matahari itu berarti dia sedang melakukan proses charging melalui solar panelnya. Dan jika dia ketutup ini, nah otomatis logo mataharinya itu akan mati. Jadi kalau malam kemungkinan dia nggak akan nyala atau proses ngecharge ya. Tapi itu udah, kalau kita perjalanan malam udah cukup. Kita bisa juga tanpa harus menunggu matahari, kita bisa melakukan charging melalui kabel USB. Nah, sekarang kita buka lagi. Dia udah muncul ya. Oke. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat tekanannya selalu berubah-berubah. Semakin panas mesin, semakin dipakai jalan roda, suhunya akan bertambah. Mengingat kenapa bisa sampai 40, sedangkan nah, mengingat mengapa sampai 40 derajat sedangkan yang di belakang pun masih 35 aja, karena ban depan itu berhubungan langsung dengan mesin dan mesin mengeluarkan efek panas juga, makanya ban juga akan bertambah suhunya. Bahkan tekanan juga bisa berubah-ubah karena suhu panas akan meningkatkan tekanan ban. Oke, seperti itu. Untuk proses mematikannya kita nggak perlu mematikan ya, karena si TPMS ini sendiri jika 5 menit kita memarkirkan mobil, dia otomatis akan mati. Dan kita juga tidak perlu harus menyalakannya, karena jika ada sedikit saja getaran pada mobil ketika kita men-starter mobil ini, maka TPMS akan otomatis menyala. Karena ada sensor getarnya untuk menyalakannya. Oke, seperti itu fungsi dari TPMS itu sendiri. Dan sedikit indikator lagi, ini udah berubah lagi angkanya. Dan setiap kali setiap ban mobil ini berkedip, itu berarti dia sedang proses membaca. Nah, seperti itu ya. Oke guys, itulah infonya. Oh ya, ada sedikit info. Jadi si modul ini akan membaca atau mengupdate status dari tekanan angin tersebut itu setiap kita berjalan minimal itu 20 km per jam. Nah, jadi dalam kondisi bergerak dia akan selalu update, dan itu update-nya real time ya, jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Jadi untuk melihat tekanan angin kita nggak perlu lagi untuk ke tukang ban tanpa menebak-nebak, ini bannya kurang anginnya, ini bannya kelebihan, terlalu keras atau gimana. Jadi untuk menentukan standar kita cukup melihat dari angka yang ada di modul tersebut. Itulah fungsi dari TPMS sendiri, tanpa harus susah-susah atau effort lebih untuk mengetahui tekanan angin pada mobil. Oke guys, cukup itu saja video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol di bawah. Dan jangan lupa untuk like, serta jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar.
Jangan lupa untuk cek video saya yang lainnya, ada di channel saya. Dan mungkin cukup sekian. Stay healthy dan see you on next video. Bye bye.